Oke, hai, selamat datang di AldepTM, channelnya tutorial dan edutainment. Sesuai requestan salah satu subscriber di AldepTM ini, Bang, next time coba Free Fire Max. Oke, kita coba sekarang Free Fire Max. Kebetulan saya sudah mendownload dan menginstalnya dari Play Store. Banyak ya, ada di Play Store, silahkan. Kemudian setelah menginstal, kita harus perhatikan nih, yang jadi catatan adalah di pengaturan. Kalau di Momo Player namanya itu, bahasa Indonesianya itu ada di pengaturan pusat. Kemudian masuk ke pengaturan lanjutan. Mode render grafis, kalau teman-teman punya Vulkan, misal dari Nvidia ataupun grafik yang lebih tinggi gitu, maka dia akan bisa dipilih di sini. Berhubung PGA saya yang minim, dia mengandalkan kecepatan DirectX ya dari prosesornya juga. Kemudian untuk performance bisa by template di sini ya, yang sudah disesuaikan dari Momo Player. Kalau sedang ya dual core, RAM-nya ada 4. Nah, ini cocok dengan komputer saya karena RAM di komputer saya ada 8, berarti kita gunakan setengahnya. Jadi untuk Momo Player-nya atau emulatornya itu 4 GB RAM. Sebaliknya, jika teman-teman punya 4 GB RAM yang terpasang di komputer, gunakan 2 GB RAM ya untuk emulatornya supaya tidak frame drop juga untuk sistem komputernya. Nah, bisa khusus juga atau bisa sedang, ini by sistemnya sama aja barusan. Kemudian untuk akselerasi centang, pengaturan PGA di centang. Antar muka ini juga saya pilih yang paling besar. Tampilan layarnya nanti 1024 ke 576. Kemudian penyesuaian kecerahan gambar itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Pengaturan laju bingkai mentokkan aja di 60 fps. Kebetulan hertznya dari monitor saya itu ya mentoknya di 60, minim sekali ya. Kalau teman-teman ingin mengontrol, di sini ada fps, tinggal dicentang di sini. Jadi seberapa konsisten fps ketika sedang memainkan game. Pengaturan properti ini sudah di tutorial yang sebelumnya, bisa teman-teman pilih brand ponselnya. Kemudian pengaturan permainan, nah ini dicentang aja dua-duanya supaya nanti ada bosnya juga, pengoptimalan ketika kita memainkan game kayak game yang perang kayak gitu ya, termasuk untuk Free Fire ini. Di sini juga ada nih untuk pengatur penjelasan lanjutannya. Nah, tapi ya balik lagi disesuaikan juga dengan monitor. Kalau monitornya harusnya itu 60 ya 60. Tapi kalau lebih dari 60, misal punya 120 atau monitor e-sport, aktifkan ini. Tapi saya sarankan aktifkan dua-duanya. Oke, kalau sudah disimpan dan tutup, nanti bakal nge-restart sendiri, teman-teman tinggal konfirmasi ya. Nah, itu karena saya sudah settingannya disesuaikan. Selanjutnya kita tinggal buka aja langsung Free Fire Max-nya, dan kita tinggal nunggu untuk proses loadingnya atau welcome screen-nya selesai. Dan di sini yang tampil adalah key mapping atau pemetaan keyboard untuk memainkan nanti kita pakai keyboard. Jadi jangan khawatir, di Momo Player untuk Free Fire Max dia key mappingnya sudah otomatis. Jadi kita tidak ribet-ribet lagi setting manual untuk key mappingnya. Geser tombol sini satu. Dan tak terkecuali juga teman-teman kalau ingin settingannya custom bisa juga. Nanti adanya di sini ya, di key mapping keyboard. Nah, di sini ada yang bawaan default, ada yang smart, atau kita bisa sesuai selera kita. Oke, kita tunggu proses loadingnya ya. Baik, kita sudah memasuki game Free Fire Max-nya. Kita maksimalkan teman-teman. Di sini ada ikon layar penuh atau F11 biar tampilan layarnya full. Oke, kebetulan saya juga sudah di-CGN-kan, ditautkan dengan salah satu akun medsos. Jadi kita tinggal klik aja. Dimana untuk tampilan FPS-nya di sini belum main juga, sudah standar lah ya, dari 45 ke atas. Dan kita klik aja. Oke, ini lobby di Garena Free Fire Max. Untuk karakternya abaikan ya, karena saya bukan pro player, saya hanya bisa bikin tutorial buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih pro lagi, silahkan ingin mencoba pengalaman baru main FF di komputer. Tenang saja, untuk FF itu hampir semua emulator mendukungnya. Jadi enggak rawan banned juga lah, aman gitu ya.
Selebihnya saya tidak akan menjelaskan ini, teman-teman juga sudah paham fungsi dari fitur dan menu. Nah, sekarang saya ingin mencoba dan menampilkan performance dari Momo Player ini. Untuk tampilan grafisnya itu kita dapat di grafik kita dapat max, untuk resolusinya kita bisa ditinggikan, shadownya kita on kan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan filter juga di sini dengan settingan emulator Momo Player yang tadi di awal seperti itu ya. FPS-nya kita tinggikan, selebihnya itu sesuai selera. Ya udah, gitu aja. Kemudian untuk sensitivitas sama ini juga saya default aja menggunakannya. Oke, kita langsung saja main. Di sini kita pilih modenya, kita solo aja. Kemudian kita jangan dulu ke ranked ya, sambil nanti sambil nanti kita penyesuaian kayak mappingnya kalau yang mau custom buat teman-teman. Oke, kita mulai aja. Oke, kita langsung masuk ya ke gameplaynya. Ini agak drop juga karena saya sambil screen recorder. Nanti saya akan pisahkan lah ya, pakai kamera dari luar aja biar viewer gimana sih tampilan dan performance. Untuk tutorial kali ini kita lihat dulu sambil nge-screen recording. Oke, ini kayak mappingnya, bisa tekan T untuk lompat atau bisa tekan ini mouse, pakai mouse juga. Nah, kalau ingin menghilangkan mouse tinggal tekan Ctrl. Di sini ada keterangannya, teman-teman. Nah, akselerasi pakai shift, tombol shift. Ini tampilan untuk screen di klasiknya. Untuk di Ocean, filternya saya tidak diaktifkan karena akan berdampak juga sama frame. Apalagi sambil nge-screen recording. Ya, memakan resource di komputernya itu lumayan. Oke, itu baru berdatangan ya. Kita kumpulkan dulu loadnya. Kita load dulu. Oke, kita cari tempat berlindung. Apalah di luar zona sedikit. Oke, di sini dulu ya. Cari tempat aman. Nah, teman-teman, ini kan muncul nih tombol yang supaya teman-teman tidak terlalu banyak di layarnya, bisa dihilangkan dengan menekan F12. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada musuh. Kita mana ya? Lawan dulu musuhnya. Untuk aktifkan scope tinggal klik aja, klik kanan. Oke, saya pro player sekali ya. Gak kena-kena nembak nih. Harap dimaklum ya. Bukan pemain nih. Oke, kita kejar dulu lah. Oke. Tahulah itu bot atau player. Kita lanjutkan untuk key mapping nih buat teman-teman. Tadi sudah menghilangkan ya pakai F12. Nah, memunculkan dan menghilangkan icon untuk key mappingnya. Kalau sudah paham tombol-tombol apa saja, ingin mengatur ini full screennya di minimize dulu, kemudian tekan icon keyboard. Di sini ada 3 bawaan, ada default 2. Nih, ini bedanya di sini ya. Ada default 2, kemudian ada smart keyboard. Pakai smart aja. Kita coba pakai smart, disimpan, kemudian kita keluar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Untuk lari tetap sih bagusnya ini nggak geser pakai shift.
Oke, kita lanjutkan. Apakah saya jago nih di gameplay? Untuk FPS saya sambil ngerekam ada di bawah 30 ya. Nanti mungkin kalau dengan kamera eksternal dari luar itu bisa lebih optimal lagi. Tapi segini juga sudah oke lah untuk di spek komputer. Untuk grafisnya ya standar. Kemudian untuk performance tidak ada frame dropnya juga. Gampang lah. Kemudian apalagi kalau mouse-nya itu pakai mouse gaming, teman-teman bisa mengatur juga ya kecepatan DPI-nya. Nah, ininya itu perpindahannya itu bisa jadi lebih sensitif lagi. Yang tombolnya itu ada 1 2 3 4 6 ya. Jadi DPI-nya bisa dikurangi atau ditambah. Jadi supaya pas perpindahan kayak gini itu lebih cepat. Oke, itu kemudian kita coba. Ini ada key mappingnya. Bagus, loncat terus sampai mati ya. Untuk kantong ya, pakai tab nih, tab menghilangkan. Ngeheal pakai angka 4. Awas. Loncat pakai space. Loncat pakai space. Kemudian ini untuk memanggil, memasuki kendaraan pakai F ya. Oke, kita belum punya uang. Oke, kita ngeheal dulu pakai angka 4. Oke. Kita masuk dulu ke zona nyaman. Kalau di klasik ini ya nggak agresif, normal aja ya. Beda lagi nanti pas waktu di ranked, apalagi battle royale-nya itu, wah. Makanya nge-recordnya itu harus pakai cam eksternal. Biar resource sistemnya itu nggak kemakan sama aplikasi screen recordingnya. Ini siapa lagi? Kita hajar aja nih. Bot kayaknya nih. Oke. Oh, bagus nih katananya. Kita tembak aja lah. Kuman. Oke, kita punya katana. Iya. Kejar. Iya, 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 hajar, hajar. Iya. Itu ada musuh lagi, kita tembak. Kemana lompatnya dia? Kita makan jamur. Oke. Menambah imun tubuh. Lanjut. Ini apaan sih? Supply ya? Oke. Ada musuh. Rampage. Oke, menyusut itunya, zonanya. Kita selesaikan ini, selesaikan. Alright, sip. Nggak ada yang aneh. Medkit aja kita ambil sama air omo.
Iya, kita dikejar zona. Ada supply lagi, kita berburu supply sebelum zona menutupi supply. Oke, lanjut lagi, lari. Kabur dari sang mantan. Oke, lanjut, lompat, pakai space, loncat, 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 loncat. Ya, untuk komentatornya apa adanya ya. Ya, nanti ada sih di channel Samaena Gaming, itu khusus untuk gameplaynya. Perlu saya research kembali, nantilah kita buatkan yang fullnya. Sekarang kita habisi dulu ini. Mana bro? Wush, dia player bro. Kita loncat-loncat sambil tembak. Iya, 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 kita mati. Terima kasih. Itulah performance di Garena FF Max ini, Free Fire Max. Tampilannya oke. Ketika kita memasuki pertandingan di komputer saya itu ada di framenya 30 ke atas, minim ya, dikarenakan sambil nge-screen recording. Di selanjutnya saya akan full untuk gameplaynya biar teman-teman bisa ngelihat ya perbandingannya secara real time-nya dengan menggunakan kamera eksternal. Ya kalau kayak gini ya apa adanya, tetapi secara keseluruhan perpindahan kemudian arah kamera dengan diarahkan dengan mouse ini sangat oke sekali ya, karena kita menggunakan metode key mappingnya smart ya, smart key mapping dari Momo playernya itu sendiri. Tenang saja, untuk akun di FF aman, hampir semua emulator aman yang pernah saya coba ya. Beda lagi sama Apex Legends, itu apa ya, rawan sekali dengan banned karena ya mungkin dari developernya itu melarang yang menggunakan emulator Android, jadi harus pakai smartphone. Nah demikian untuk lebih ke review ya, ini untuk review performance memainkan Free Fire Max di emulator Momo Player. Gimana? Kalau ada yang masukan silakan komentar aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyimak review ini. Simak terus di Aldep TM untuk tutorial atau video yang selanjutnya.